Terus akhirnya dikirimin video baptisnya Chen ke situ, terus dikirimin juga video si Bulina ini mengatakan bahwa wah Chen itu mata-mata yang masuk ke Kristen lah, habis itu masuk lagi ke Islam setelah itulah apalah udah biasa lah apa gitu kan. Itu di live TikToknya Ada dua orang tamu saya. Yang pertama siapa nih namanya nih? Nama saya Ilyas. Ilyas, panggilannya? Chen. Chen? Ya. Kok orang Cina sih? Panggilannya Chen? Dulu nama kecil aslinya itu awalnya Chandra Tripanji Sayuti. Jadi karena Chandra jadi panggilnya Chen. Chandra jadi Chen. Oke. 1 tahun baru diganti. Masya Allah. Nah kalau Ustadz ini namanya? Muhammad Jalaluddin Asuyuti. Panggilannya? Jalal. Pak Jalal. Jalal. Oke. Suaranya nggak keluar Pak, nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang protes kalau suaranya kencang. Nah, Ustadz Jalal ini saya panggil Chen aja ya. Chen ini apanya Ustadz Jalal? Putranya. Putra pertama. Iya. Kayak Bang Ade Ustadz. Nikah muda, alhamdulillah ya. Nah, saya dikasih info bahwa Chen hari ini nih datang ke sini nih, maksudnya apakah kita undang atau memang ada yang menghubungi admin kita? Ada yang menghubungi sebetulnya. Menghubungi Chen? Yang menghubungi duluan ke pihak Ohdondi. Dari Chen yang menghubungi kita, menghubungi Melisa. Maksudnya gimana ceritanya? Ya jadi waktu itu kan bunda saya tuh menghubungin dari TikTok. Katanya karena waktu itu dibilang saya waktu itu ya diteror atau apa gitu, diteror oleh seseorang. Siapa? Chen yang diteror. Terus? Nah terus kemudian silakan hubungi Melisa. Nah pada kasus itu karena memang posisinya saya tuh labil. Jadi saya tuh masuk ke agama lain gitu. Kalau Pak Jalal sendiri profesinya? Sebetulnya saya guru. Ya saya pun di pesantren kerja lah. Guru di pesantren? Kalau gurunya di sekolah. Guru di sekolah, tapi kerja di pesantren. Kerja di pesantren ini sebagai apa Ustaz? Kalau saya itu sebagai bagian logistik, bagian dapur. Bagian logistik, oke. Nah itu yang tadi dimaksud bunda itu siapa? Bundanya siapa? Bunda ini jadi istri. Ibu maksudnya. Yang di Cianjur. Oke. Yang diteror maksudnya bunda, ibunya Chen? Bukan. Jadi Abi ya waktu itu sampai pesantrennya tuh istilahnya tuh kena doxing gitu loh. Apa itu doxing? Doxing itu kayak di mata-matai terus dibongkar kayak gitu. Dibongkar gimana? Jadi begini kok. Jadi ada kejanggalan sebetulnya dengan hal ini. Pertama, karena Chen ini dari kecil memang anak pertama dan sangat manja ya. Dan saya juga terlalu lembut mungkin mendidiknya, mengajarnya. Karena mungkin karena saking saya sayang sama anak ini. Jadi nyaris nggak susah waktu kecil sampai dewasanya. Tapi tiba-tiba ketika tahun 2021 jadi perceraian menghampiri keluarga kami lah. Sampai terjadi perceraian. Nah, maka waktu kecil pun Chen sempat pesantren juga gitu. Cuman nggak lama, cuman beberapa bulan langsung patah semangat. Karena waktu itu pesantren yang bukan di pesantren saya gitu, maksudnya di pesantren luar. Mungkin gurunya terlalu keras begitu. Akhirnya nggak mau pesantren lagi, patah. Nah maka ketika di rumah pun awalnya mau ngaji sama saya sekeluarga, tetapi lama kelamaan karena mungkin sifatnya agak kurang bagus karena anak pertama dimanja, jadi kalau misalkan dibetulkan ngaji Quran begitu, kalau ngambek gitu nggak mau langsung tutup Quran, langsung pergi ke kamar gitu, jadi ngerem di kamar. Nah makanya setelah dewasa ya artinya ngaji ke orang tuanya pun nggak mau, di luar pun nggak ngaji juga begitu. Nah akhirnya mungkin labil dari segi keimanan. Jadi hidup ini mau apa gitu, kemana? Apalagi mungkin diterpa mungkin menurut saya diterpa dengan perceraian, perpisahan yang di luar di luar prediksi gitu. Nah akhirnya Chen ini labil, dia kagetnya saya tuh sebetulnya sudah ada firasat gitu maksudnya. Jadi saya berapa kali mimpi, jadi anak saya itu ada kayak di Kristen gitu. Sampai ibu kan masih ada. Ibu katanya sempat saya waktu itu ke ibu,
Katanya sama mimpi ibu juga. Katanya, coba anak kamu tuh tanya, masih Islam apa enggak? Kok sama gitu ibu mimpinya gitu. Saya mimpi terus. Makanya ternyata setelah saya mau cuci baju punya Chen kan dia kuliah, saya pas rogoh kantong-kantongnya dicek, ternyata kok ada buku-buku Kristen gitu. Akhirnya makin jadilah kekhawatiran saya karena mimpi selama ini terus begitu datang mimpi itu. Nah, ketika bukan adu argumentasi, Cecen suka curhat juga perihal agama, mau kemana kita hidup, gitu kan, di dunia apa, di akhirat apa, gitu. Cuman kecenderungannya memang selalu membantah dengan ajaran Islam, begitu. Nah, yang akhirnya itu baru setelah mungkin 2 bulan terakhir ini, awalnya saya tiba-tiba ada yang telepon, nomor tidak dikenal, katanya, Ustadz, antum masih di Bogor atau di mana gitu, karena nggak kenal, ya karena nanyain kayak kenal dengan saya antum katanya bahasanya gitu, masih atau di mana, saya bilang saya masih di Bogor maksudnya gitu, di pesantren, saya mau masukin anak saya ke pesantren katanya, begitu, saya bilang ya kalau mau masuk aja gitu, cuman kalau mau ketemu saya bisa di hari Senin atau Kamis, saya ada di Bogor, tapi selebihnya saya di Cianjur. Cianjur ada apa katanya? Saya bilang istri saya di Cianjur sekarang, dan saya mau buka sekarang sekolah formal plus pesantren, artinya boarding school gitu, tahap merintis. Kalau boleh katanya antum kasih alamat yang di Cianjur, nanti saya butuh bantuan apa saya bantu katanya. Saya foto lah kegiatan saya di sana, bangunannya. Ya ternyata beberapa minggu kemudian, baru ternyata Chen baru cerita bahwasanya Chen itu sempat mencari ketenangan, artinya dia mencoba masuk ke ranah gereja. Awalnya kaget juga, saya pikir ya memang kalau mungkin pengen tahu ala kadar pengen tahu nggak apa-apa ya, boleh aja. Cuman jangan sampai terbawa keimanan dan juga peribadatan begitu. Bagus saya. Ya tapi ternyata ada seseorang yang memang menurut saya sangat berpengaruh tentang Chen kan masih muda. Ya mungkin saya nggak sebut namanya. Seorang ini tiba-tiba nelpon saya dengan seolah-olah saya itu seolah-olah orang bodoh begitu. Nah ternyata setelah kesini bahaya nih orang nih kalau saya biarkan begitu. Laki perempuan, Mbak? Perempuan. Dan sudah berumur, mungkin di atas 50 umurnya. Dia ini mengaku juga, dia juga seorang penginjil begitu. Dan dia mengatakan Chen itu sudah masuk ke Kristen, sudah login ke Kristen gitu, bahkan sudah dibaptis. Yang saya bikin kaget, video-video baptisan Cecen di gereja itu disebarkan, gitu kan, di TikTok. Gitu. Terus? Ya ternyata waktu itu saya tanya sama Cen betul enggak? Itu enggak disebar di TikTok, cuman di share ke teman kampus, ada teman kampus di DM, jadi dikirim videonya. Ya itu sih enggak masalah sih kalau buat saya sendiri ya. Lanjut. Ya artinya kalau Abi lihatnya di TikTok sama Bunda, terus kalau bagi saya ini sangat penting. Saya menanyakan kepada anak yang saya sudah dewasa, bukan berarti saya mau ikut campur perihal keyakinan ya. Saya juga paham dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 begitu. Tapi sebagai orang tua kandungnya yang sayang dari kecil, jadi ingin menanyakan juga, ya artinya ternyata Chen juga kata Chen hilaf. Apakah Chen itu secara sadar masuk ke Kristen ataukah cuma coba-coba saja gitu. Ini namanya anak muda kuliah gitu kan. Nah ternyata yang bikin saya sedikit agak nggak nyaman, jadi orang ini tiba-tiba telepon dengan saya, bahkan datang ke pesantren, datang ke rumah. Ya artinya kekeh mengatakan bahwa Chen itu sudah masuk Kristen. Jadi Abi, kan dia panggil Abi juga, nggak bisa ngatur-ngatur hidup Chen yang sudah 24 tahun katanya. Jadi biarkan dia memilih. Ya. Sampai-sampai ya intinya saya merasa dirugikan, nama baik saya di upload gitu di media sosial begitu. Ya seolah dia bangga bahwasanya anak seorang ustadz yang di pesantren sudah login ke Kristen. Terus singkat cerita, mungkin ini juga nggak ada hubungan apa pribadi mungkin ya dengan perempuan ini Jadi awalnya saya pikir nggak apa-apa
kalau misalkan Chen suka sama dia suka sama Chen walaupun berbeda umur, gak apa-apa saya bilang. Abi bisa menerima, tapi Abi punya syarat, yang nikahnya di Islam. Jadi dia mustahil katanya Abi, saya seorang penginjil katanya. Ya kalau nggak begitu saya bilang nggak bisa. Nah terakhir kesininya dia punya syarat. Saya bisa melupakan Chen katanya, tapi dengan syarat semua barang-barang yang sudah dikirim ke Chen dikasih gitu ya harus dibakar. Saya tanya ke Chen ada berapa barang? Mungkin sekitar 28 koin atau berapa? 28 barang. Barang ya, yang sudah dikirim itu tidak sepengetahuan saya juga nggak tahu sejak kapan itu terjadi hubungannya gitu. Maka ternyata yang saya kaget dia minta barang-barang yang dikirim sama Chen itu dikasih itu, suruh dibakar semuanya, tapi divideokan. Ketika saya baca salah satunya di WA-nya itu ternyata ada Bible, ada Injil gitu. Saya nolak. Saya bilang nggak bisa. Ajaran Islam, agama saya nggak boleh menistakan agama apapun, apalagi membakar. Saya bilang kalau kamu begitu bisa jadi menjebak anak saya. Kirimkan videonya, anak saya nanti dia penistaan agama. Gitu. Ya, intinya makanya saya pengen ketemu dengan siapa harusnya gitu kok. Karena saya juga awam tentang perihal ini. Kali ini dalam hidup saya mengalami ini. Seolah-olah saya itu memang diteror begitu. Jadi bahkan saya itu diancamnya akan dipublikasikan di media sosial. Bahkan kiai saya pun khususnya mau didatangi sama dia. Mau dikatakan bahwa anak saya sudah login ke Kristen. Dengan niatan mungkin saya beranggapan itu untuk menjatuhkan nama saya. Takut-nakuti Chen juga. Mungkin itu yang saya rasakan. Jadi nggak tahu Chen bagaimana itunya. Nah silakan Chen cerita dari awal coba. Saya pengen dengar cerita versinya Chen. Gimana? Kalau saya gini kok sebetulnya memang ya terpaan dari sosial media ini benar-benar dahsyat ya. Terlebih untuk anak-anak muda yang tidak punya fondasi yang kuat dalam keimanan. Karena begini sebetulnya, yang membuat saya ragu dengan Islam itu sebetulnya memang ada terpaan-terpaan juga dari media. Kodoni tahu gak channel YouTube Tanpa Ragi? Nah, pernah saya samperin kok Cengkareng. Oh iya? Pernah. Saya jujur, dia kan sering ngebongkar Islam tuh di situ kan ya. Nah, jadi saya ragu dengan Islam itu karena dia ngebongkarin dari data-data Al-Quran. Contohnya apa? Nabi Muhammad menikahi anak under 6 tahun, underage gitu kan. Aisyah. Terus menikahi istri anak tirinya, ya ada kan? Mantan. Bukan. Ngomongnya harus hati-hati nih. Mantan, bukan istri anak angkatnya. Nah jadi kan di narasi-narasi itu membuat saya berpikir kayak, loh, kok begini gitu? Ajarannya kok begini sih? Dan itu memang valid gitu di sumber-sumber Islam sendiri. Sampai akhirnya saya juga di situ mulai awalnya saya nggak langsung percaya dengan Kristen tuh. Saya nggak langsung percaya. Sampai saat itu saya makin ngelihat si Tanpa Ragi. Nah, terus saya mulai percayanya tuh katanya bahwa gambaran surga nih, gambaran surga bahwa di Kristen itu tidak lagi memenuhi keinginan daging. Jadi kenikmatan terbesar adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sedangkan di surganya orang Islam itu kan digambarkan seolah-olah kita mabok, minum homer gitu ya, homer. Terus pesta dengan bidadari segala macam kan itu terkesan kayak kok hanya memuaskan hawa nafsu gitu lah. Nah, di situ saya juga berpikir terus identik perang. Agama Islam itu kan ya, perang segala macam. Soal keras lah gitu. Ya disitulah saya mulai juga ragu. Usia berapa itu waktu lihat medsos seperti itu? 2022, usia 22 tahun. 22 tahun. Saya mulai beraninya ke gereja tuh tahun kemarin aja sih sebetulnya. Tahun kemarin. Ke gereja mana? Saya awalnya ke Katedral Jakarta. Gereja Katedral? Katolik? Ya memang awalnya saya memang maunya ke situ. Terus? Nah, sampai akhirnya saya sering lihat TikTok juga. Nah di TikTok ternyata banyak tuh debater gitu kan. Contohnya Edis TV, Bang Edis, terus yang kabur ke Amerika itu. Ya udahlah. Terus ada Elia juga termasuk lah Elia. Elia Joni apa Elia Miron? Jonggi. Hah? Elia. Iya, Elia Miron. Ya. Bukan Elia Joni ya? Bukan. Elia Miron. Nah itu kan yang paling terkenal tuh.
saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Iya. Kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Emang nggak nonton yang Edis debat sama Nandar nggak nonton? Oh debat sama Nandar. Lupa saya. Oh yang ngomong bahasa ini ya Ibrani ya. Yang bahasa Ibrani ya. Saya lupa waktu itu. Terus? Tapi kebanyakan sih kalah karena kan memang debatnya itu pakai Al-Qur'an. Jadi Islam yang diserang di situ. Nah, disitulah sebenarnya jadi saya mulai ragu tuh makin sini makin ragu ya di situ karena syarat terpaan itu. Terus akhirnya saya nggak tahu ya. Saya tahu nama Koh Doni sebetulnya. Cuman saya memang nggak pernah lihat aja gitu. Nggak pernah mau cari tahu. Sampai saya kan ikut katekisasi waktu kemarin di salah satu gereja, ikut katekisasi, udah belajar segala macam. Oh, bukan yang di katedral? Enggak, karena ada seseorang yang nyuruh saya ditelepon malam-malam, ditelepon, lu kalau mau masuk Kristen, gua saranin jangan ke Katolik deh, karena Katolik sama aja kayak Islam. Waduh, apa yang sama? Dia kan masih pakai ini, purgatori. Purgatori istilahnya cuma sistem kepercayaan untuk hari di akhirat. Tapi si konsep petuhanannya kan jauh beda. Iya, dia cuma nyerang di situ aja sih katanya. Masih mendoakan orang mati. Padahal kalau orang mati udah beriman sama Tuhan Yesus, dia udah aja, dia udah menerima upahnya. Gak perlu didoain lagi. Terus? Nah, jadi oke lah. Saya waktu itu kan niatnya nyari. Saya nggak mau ngeklaim dulu. Saya harus kesini, harus kesana. Ya, saya ya udahlah ngikut. Saya ikut katekisasi di salah satu gereja. Berjalan berapa bulan ya? Paling juga cuma 3 bulan lah, 3 bulan. Habis itu ya udah tiba-tiba saya di call. Ya udah baptis aja sekarang yuk. Yang ngajak siapa? Ada lah. Yang perempuan itu, yang telepon bapak itu. Lebih baik gini aja. Ini kan untuk perhatian publik ya. Di sini kita membicarakan orang itu bukan untuk menghina atau menista atau menghujat. Kita bicara apa adanya kan. Jadi kalau menurut saya mendingan sebutin namanya aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Namanya Lina Wijaya. Lina Wijaya. Ada di TikTok. Oke, nah saya dengar nih dari Melisa nih bahwa waktu itu pihak Lina Wijaya menghubungi pihak kita ngajakin podcast. Yang hubungin Melisa Ecen ini? Itu saya. Oh, karena saya jadi asistennya Bu Lina waktu itu. Oh, nah si Bu Lina Wijaya ini dapat nomor Ecen dari mana? Dari TikTok. Awalnya gini kok. Saya kan masuk ke room di TikTok kan suka ada Komal tuh ya. Komal. Saya masuklah ke situ. Saya kesaksian gitu ya. Kesaksian udah masuk Kristen atau kesaksian apa? Enggak, kesaksian saya ragu dengan Islam gitu. Oke. Saya mulai ragu dengan Islam. Ini tawarin, lu mau Alkitab enggak? Ini gua kasih. Ada Alkitab di HP. Jangan katanya. Jangan yang di HP, ini yang asli aja nih gua kasih. Udah kasih gratis kan. Saya dimintain nomor sama alamat. Nah, dikirim. Nah, dari situlah mulai. Mulai di situ. Terus dia waktu itu kan dia nyari asisten pribadi tuh. Terus saya nawarin, "Bro, boleh gak saya? Sekalian saya pengen lihat pelayanan gitu. Saya pengen lihat pelayanan publik dong, gimana sih cara dakwah Kristen tuh." Ya udah, boleh. Ya itu saya ikut dia dari situ awalnya. Nah, ini buat konfirmasi ya tadi ya, buat konfirmasi. Kita mau hadirkan Melisa juga. Biar Melisa juga bisa menjelaskan waktu itu ada komunikasi apa gitu ya. Man, sini Man, masuk Man. Melisa udah siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ukti. Ukti apa Cici ya? Ukti. Nah, jadi ceritanya Melisa waktu itu lapor ke saya bahwa pihak Lina Wijaya menghubungi Melisa. Ternyata yang menghubungi Melisa Cecen ini ya. Yang terus waktu itu ceritanya menghubungi ini gimana? Pas itu tanggal 28 April. Jadi dihubungin sama Mas Ilyas ini, Cecen ya. Bilang katanya dari timnya Lina Wijaya pengen kesini untuk silaturahmi. Terus aku bilang sama Mas Cecen bahwa Pak Doni saat itu belum mengetahui siapa itu Bu Lina Wijaya ini. Sepertinya beliau marah ya, apa gimana gitu ya. Jadi kayaknya nggak mau datang ke sini karena
Oh. Bilangnya Ko Dondi sudah menolak dengan bilang nggak kenal dengan beliau. Nolak ya? Nggak tahu. Cuma ini Saya juga Udah begitu. Ken. sebentar saya lupa chatnya ya. Terus, oh ini berarti asprinya Bulina berarti. Bulina ya. Oh, iya. Iya betul Iya. ya. Hmm. Yang menghubungi Ustadz Jalal juga Bulina. Bulina juga. Oke. Iya. Coba dibuka lagi. Oh WA-nya. ini. Ko Doni tidak kenal katanya Kak. Dan barusan saja menggoogle Lina Wijaya. Kalau mau ketemu dan diskusi topiknya apa dan ketemu di mana. Nah terus saya sampaikan ini. Terus dia bilang, kata Bu Linanya, ah kalau gak kenal udah gak usah, balas aja. Nah Emang ini harus kenal dia. saya nggak tahu. Tahu. Terus? Gak perlu ketemu katanya, kan saya balas itu gak perlu ketemu ya udah. Terus kan ini ada tawaran nih. Kalau gantian kita yang ngundang dia debat resmi di hotel gimana? Pakai moderator, pakai timer segala macam lah ya. Terus saya sampaikan. Terus kata Bu Lina gini, oh nggak bisa kalau gitu. Saya yang berhak menentukan. Saya harus diskusi bagaimana. Saya yang harus menentukan karena saya eksklusif. Waduh, eksklusif. Iya kata Bu Lina begitu. Nggak suka berbelit-belit tuh urusan ketemu. Niatnya cuma silaturahmi. Ya memang nggak Sekarang, diskusi. sekarang kalau penginjil bilang mau silaturahmi kepada seperti saya gitu, intinya aja udah buka-bukaan aja. Intinya mau ngapain coba sekarang katanya? Silaturahminya tuh dalam rangka apa? Debat biasanya. Ayo udah, kalau nggak debat menginjili kan? Ya sudah. Nah, kenapa saya ajak debat resmi sekalian di hotel? Kenapa dia nggak mau? Kalau memang dia mau menginjili saya, biar ditonton orang banyak gitu sekalian. Malah nggak mau, malah ngambek. Nggak tahu lah kalau Terus setelah itu gimana? Saya sih nggak pikirin kalau dia nggak mau ya udah gitu. Saya memang nyari. Ya udah pendeta. intinya dia intinya Bu Lina tuh menolak lah pada saat itu. Nah di situ juga kan saya sebenarnya agak bertanya gitu kenapa gitu. Padahal saya kan ingin melihat gitu ya, maksudnya ingin melihat ini mana ini yang benar itu. Karena pada saat itu saya juga baru tahu gitu Ko Dondi itu ternyata sering debat-debat juga. Gitu. Nah itulah. Nah pada waktu Ecen ini menjadi asprinya Bu Lina, itu sudah dibaptis? Belum. Oh belum. Berapa lama itu ikut Bu Linanya jadi asprinya? Ikut Bu Lina sebentar ya, dari Februari, Maret, April, Mei sampai sekarang berarti 4 bulan lah ya. 4 bulan. Terus dibaptisnya kapan? Dibaptisnya tuh bulan kemarin. Oh baru sebulan ini? Ya, iya. Oh dibaptisnya di gereja apa? Adalah pokoknya di gereja tapi Pentakosta. Pentakosta. Gereja atau persekutuan atau apa? Gereja. Ada gedung gerejanya? Iya ada. Ada videonya. Apa-apa sebutin aja gereja apa? Gak apa-apa, santai aja. Gak apa-apa. GPDI. GPDI. Oh. Bu Lina sebagai apa di situ di GPDI itu? Sebenarnya kalau Bu Lina sih sebagai mediator aja. Karena kan Bu Lina ini kenalannya banyak pendeta-pendeta gitu. Jadi pada saat itu Bu Lina tuh karena ada satu hal ya, jadi yang memaksakan baptis tuh kalau bisa minggu-minggu ini harus baptis gitu. Minggu-minggu ini harus baptis, jadi nyari ke sana kemari link sampai akhirnya ada yang menyediakan ya Pak Pendeta di GPDI itu. Nah dari gereja GPDI itu berarti Ecen dapat surat baptis? Surat baptis ada. Ada, dibawa sekarang? Oh enggak, karena dianterin ke alamat teman. Oh gitu. Belum saya ambil. Oh masih di rumah teman berarti. Waktu sebelum baptis, Ecen bilang nggak sama bapak? Enggak bilang. Terus baptisnya baru bulan kemarin. Terus belakangan akhirnya gimana? Sekarang ceritanya gimana? Sudah nggak jadi asprinya Bu Lina lagi? Sudah enggak. Sudah enggak. Kapan berarti? Berapa lama dari baptis itu? Berarti baru-baru ini aja? Iya. Sekitar ya bulan inilah, masuk bulan ini, awal bulan ini. Awal bulan Mei? Ini bulan apa Mei ya. Oh. Terus kenapa kok tiba-tiba nggak jadi asprinya Bu Lina? Gajinya kurang atau? Enggak sih. Enggak. Gimana ya, saya waktu itu tuh pengen balik ke Islam aja. Oh gitu. Karena saya ngerasa enggak nyaman gitu. Tapi berarti udah ikut kebaktian di gereja berarti selama ikut Bu Lina itu? Kebaktian sih sebelum dibaptis pun sering ikut. Iya. Sebelum dibaptis ikut di gereja GPDI itu? Enggak, kalau gerejanya ada.
Gerejanya hanya numpang baptis berarti. Numpang baptis aja. Gerejanya di tempat lain. Oh, kebaktiannya gereja lain, baptisnya di gereja GPDI itu. Oke. Nah, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Aspri, yang dimaksud Aspri ini, Ecen ini ada hubungan pribadi dengan Bu Lina atau gimana? Hubungan pribadi. Ada? Ada sih sebetulnya. Ada, oke. Ya ini kita buka-bukaan aja, maksudnya kan supaya kita apa ya, klarifikasi. Ya jangan sampai nanti kita ngomong panjang lebar di sini, ternyata ada hal lain yang diungkapkan sama pihak mereka, kita nggak tahu malah. Betul. Mendingan kita buka-bukaan aja di sini. Kita bukan istilahnya mau membuka aib siapa-siapa, tapi tujuannya adalah supaya klarifikasi. Jadi kalau misalnya Bapak diteror atau apa, ini kita udah tahu duluan gitu loh Pak. Ya. Nah ketika Ecen istilahnya tidak mau jadi aspirinya Bu Lina lagi, itu gimana? Heboh atau gimana? Ribut atau gimana? Gini Pak sebenarnya Pak. Saya tuh sebenarnya susah nolak beliau ya. Susah untuk nolak beliau. Susah untuk nolak beliau. Kenapa? Karena beliau cantik, kaya atau gimana? Pertama ya kok ya. Beliau tuh sebenarnya lagi sakit parah sekarang tuh. Oh gitu. Sebenarnya saya nggak enak hati sih mau ngomongnya juga sekarang. Iya nggak usah disebutin sakitnya. Pokoknya lagi sakit gitu aja lah. Jadi perkara baptis tuh memang saya bilang waktu itu saya siap dibaptis kapanpun. Sampai akhirnya pokoknya harus baptis minggu-minggu ini sih. Soalnya saya nggak ada jaminan saya bakal masih hidup sebulan ke depan gitu. Iya karena penyakitnya itu. Ya udah ikut saya. Terus? Saya ikut. Cuman setelah dibaptis itu ya seperti biasa aja, nggak ada halangan apa-apa. Dan kita sebenarnya sering cekcok sih sebenarnya, sering cekcok di telepon. Oke. Sering cekcok, ada masalah-masalah lah gitu. Tapi selama jadi aspirinya Bu Lina, Ecen tinggal di mana? Saya? Ya di rumah. Di rumahnya di Cianjur? Enggak, di Bogor. Oh di Bogor. Oh belum tinggal di tempat yang disediakan nama Bu Lina? Belum. Oh belum. Enggak, emang enggak ada tempat juga. Oke. Karena kan kebanyakan pelayanannya online gitu. Jadi saya paling cuman bantu bikinin akun TikTok dong, iya moderator kayak gitu. Setting-setting segala macam. Sekalipun ada pelayanan lapangan gitu, saya ikut nemenin lah. Oke. Tapi selama jadi aspri, Ecen ini sudah beriman Kristen berarti? Sudah. Oh. Cuman belum dibaptis aja gitu ya. Oke. Nah, terus saya pengen tahu nih dari Melisa, awal komunikasi sampai akhirnya Ustadz Jalal sama Ecen datang ke sini itu gimana? Sebenarnya Cecen itu ada hubungin tanggal 16 Mei kemarin. Udah hubungin, tapi kan aku memang udah mark dia sebagai aspirinya Lina Wijaya saat itu. Dia bilang mau main ke sini. Ecen. Mau main ke sini dan mau bersyahadat gitu kan. Mau bersyahadat. Pas itu terus udah si Lina Wijaya gitu kan. Jadi aku skip karena kan memang banyak banget yang kayak gitu-gitu suka masuk terus ujung-ujungnya juga cuman entah minta uang atau apa gitu kan. Jadi ada beberapa memang yang kalau udah kayak gitu aku skip. Nah saat itu aku lagi kan aku handle TikTok ya Kodondi sebagai moderator juga kan. Saat itu aku baca ada bundanya yang chat katanya anaknya diteror sama Lina Wijaya. Dan berarti ibunya Ecen yang hubungin di TikTok. Terus? Dan bilang katanya si Lina Wijaya ini datang ke rumahnya Ecen sama bapak ini terus udah gitu ngancam-ngancam mau bunuh diri. Gitu. Terus? Jadi akhirnya aku bilang aja sama ibu itu untuk hubungin WA aku kan. Jadi ibu itu juga cerita di WA katanya si Lina Wijaya ini ngancam-ngancam ke anaknya. Kalau Lina Wijaya ngancam mau bunuh diri berarti hubungannya udah dalam berarti nih? Mungkin kok. Sebetulnya dalam kok. Dalam? Kalau mau jujur dalam sebetulnya. Sebetulnya dalam. Dia ya gitulah perasaan bermain lah ya di situ. Perasaan bermain lah. Apa dia sifatnya obsesif atau gimana? Kalau yang saya tangkap tuh begini, misalkan saya nggak ada kabar beberapa jam aja gitu, marah.
keluarga saya awalnya adik saya di chat. Adik saya di chat, teman-teman saya di chat, diteleponin, nanyain saya. Kan saya ngerasa nggak enak di situ. Kenapa sih gitu? Ya. Sampai kayak gini. Nah di situ saya mulai ngerasa posesif ya. Ya. Kok saya ngomongnya obsesif sih? Kadang-kadang yang di otak sama yang di mulut keluar beda. Posesif. Oke. Nah terus akhirnya Melisa komunikasi sama ibunya Ecen. Terus? Tanpa mengetahui ya ini Ecen yang Ecennya nggak tahu. Terus? Aku tanya-tanya kan, terus gimana anaknya sekarang, apa segala gitu kan. Terus akhirnya dikirimin video baptisnya Chen, terus dikirimin juga video si Bolina ini mengatakan bahwa wah Chen itu mata-mata yang masuk ke Kristen lah, habis itu masuk lagi ke Islam setelah itulah apalah udah biasa lah apa gitu kan. Itu di live TikToknya beliau. Setelah itu kontak-kontak lagi, ngobrol-ngobrol lagi, ibunya bilang bahwa Chen pernah hubungin saya. Saya kaget kan. Saya coba cari dikirimin screenshot atau ternyata namanya Ilyas. Iya, itu ya di tempat saya. Ini mas, please. Kaget juga gitu. Terus? Lumayan kaget. Nah, jadi akhirnya kontakan lagi sama bundanya, saya tawarin Mas Cece mau enggak untuk datang ke sini gitu kan. Dan katanya ibunya saat itu juga bundanya bilang katanya Mas Cece udah syahadat sama bapak ya. Oke, alhamdulillah sudah syahadat ulang sama Abah. Alhamdulillah. Terus? Jadi mau ke sini mau klarifikasi juga. Oke. Nah gini Chen ya, ini ya boleh dikatakan gimana ya, nah mau dibilang aib lah ya keluarga ya. Tapi intinya kan kita istilahnya menutup aib itu dengan koreksi. Koreksinya apa? Kembali ke Islam. Nah kalau ada tuduhan, Chen dulu apa menjadi mata-mata gitu. Oh bener. Nah silakan klarifikasi nih. Ada nggak yang nyuruh Ecen mata-matain Kristen gitu? Nggak ada. Nggak ada kepentingan juga. Orang saya bilang, saya cuma ragu sama Islam. Udah, ragu sama Islam. Dan kebetulan ketemunya ya channel-channel Kristen. Kalau misalkan waktu itu ada channel agama lain yang mungkin ngebongkar Islam terus ngasih ajaran dia, mungkin saya juga ketarik ke situ gitu. Lagian nggak buka-buka video saya sih. Bapaknya nonton video saya, anaknya nonton video Lina Wijaya, gimana ini? Nah itu saya kan nonton video Kohdondi itu. Ya situ saya juga jadi, loh, kenapa saya baru tahu gitu? Baru tahu. Itu yang tuduhan-tuduhan seperti itu tuduhan bangsa kayak yang tadi disebutin tanpa lagi itu. Tuduhan-tuduhan Nabi menikahi anak kecil lah, tuduhan Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya, itu tuduhan-tuduhannya sudah basi sebenarnya, sudah usang, ya tadi ya, itu sudah terbantahkan bahkan ratusan tahun yang lalu gitu. Itu memang terus diangkat terus sama mereka untuk menjaring orang-orang seperti Ecen, gitu. Itu semuanya sudah saya jawab, saya juga jawab juga nyontek dari jawaban ulama-ulama kita yang zaman dulu, Ustaz. Iya. Ya kan udah ada jawabannya. Sudah. Semua sudah terjawab. Ya paling saya tambah-tambahin dengan informasi-informasi yang mungkin terkini atau apa gitulah. Mungkin contoh misalnya kayak tuduhan Nabi disebut pedofil. Kita bisa pelajarin kapan ada istilah pedofil. Baru abad 19. Pada zaman itu mau disebut pedofil. Sedangkan pedofil itu penyakit kejiwaan kepada anak-anak. Yang tidak mungkin anak-anak itu kalau sampai dinikahi gitu kalau orang pedofil. Mana ada orang pedofil menikahi korbannya? Ada tak? Nggak ada. Ini pernikahan loh gitu. Sedangkan pernikahan usia dini itu memang wajar dan normal untuk bangsa-bangsa Semitik. Bahkan bangsa Eropa juga melakukan hal yang sama. Nah kalau mau dibuka lagi, saya punya dokumennya. Kalau mereka mengkritik Nabi menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun, berumah tangga ketika berusia 9 tahun. Di kitabnya mereka ada yang namanya Nabi Ishak. Menikahi istrinya bernama Ribka ketika usia berapa, Tat? Tahu? 3 tahun. Ya, ada tulisannya 3 tahun, 3 years old. Ada lagi nanti cerita yang disebut dengan Nabi Daud berzina dengan istri panglima tentara sendiri. Istrinya ketika berzina sama Nabi Daud usianya cuma 7 sampai 9 tahun. Apa kita mau sebut nabi-nabi itu sebagai pedofil? Nauzubillah. Nanti mereka apa tahu bundanya Yesus di dalam kitab mereka? Usia berapa ketika hamil? 12 tahun.
12 tahun masih disebut anak-anak kan? Anak-anak. Masih. Sampai 15-16 tahun itu di bawah itu masih anak-anak. Yang menghamili Maria siapa? Roh Kudus katanya. Apakah Roh Kudus mau kita sebut pedofil? Nauzubillah mujalik. Gitu maksudnya. Hal-hal seperti itu tuh sudah ya remeh-temeh itu mas sebenarnya. Gak ada esensi yang, aduh, kalau kita umat Islam, kita bertawakal, kita ngaji, kita melakukan syariat-syariat Islam dengan baik, hal-hal seperti itu nggak akan mengganggu kita. Gitu. Nah, memang yang diincar adalah anak-anak muda seperti Ecen. Ya, lewat apa? Lewat medsos. Makanya saya dan teman-teman di sini kita membuat konten-konten seperti itu. Tujuannya apa? Ya untuk menangkal hal-hal seperti itu. Untuk melindungi umat Islam dari hal-hal seperti itu supaya tidak mudah kena upaya-upaya pemurtatan. Itu. Nah, ini berarti pelajaran berharga banget nih, Ustaz. Pelajaran yang sangat berharga buat orang tua, buat anak juga. Kalau memang kita mau disebut sebagai orang beriman, ya kita harus bisa menjaga diri kita dari serangan-serangan lewat medsos tersebut. Gitu, Ustaz. Nah, kayak contoh misalnya nonton Edis TV, orang muslim berkala. Dia beraninya cuma lewat online. Saya tantang suruh face to face nggak mau. Edis TV dulu pernah berdebat sama, saya bukan bermaksud dia ya saja. Ada orang minta belajar sama saya. Ya sudah belajar. Saya lagi kerja, dia aja menyatet sampai di lantai nyatet sampai nungging nyatetnya di bawah. Itu orang sudah belajar, sudah berdakwah di Australia selama 10 tahun. Sudah mengislamkan orang beberapa orang. Dan dia mau belajar kristologi karena dia memang merasa perlu itu kristologi. Dia belajar sama saya beberapa bulan, debat sama Edis waktu itu. Di depan saya, di samping saya, karena dia numpang di studio saya. Debat online sama Edis. Dia cuma pinjem kitab yang ini, keluarin. Dia tunjukin ke Edis. Keringet dingin itu Edis tuh sama dia. Namanya Ustadz Unggul kalau mau tahu. Pernah dengar? Unggul Sudrajat. Baru debat sama orang yang belajar kristologi berapa bulan aja si Edis sudah keringet dingin. Kayak begitu ngaku-ngaku, aduh gimana. Kalau dia berani, Edis, nongol face to face, debat sama saya di hotel, kita sediain. Tapi saya nggak mau kalau dia sendiri. Dia kan bukan pendeta. Saya maunya debat sama pendeta. Jadi kalau dia mau debat sama saya, dia harus bawa pendeta gitu. Saya bayarin. Hotel saya bayarin, transport saya bayarin, akomodasi saya bayarin, makan saya bayarin, pulang saya amplopin. Kurang apa coba? Bijak banget. Kurang apa? Nah kita debat tatap muka, buka-bukaan kitab. Nah, jangan di online. Kalau di online ngapain? Di online mau ngasih lihat kitab aja susah. Bacanya nanti fokus lah, belum sinyal segala macam. Nah makanya saran saya, teman-teman muslim, jangan menghampiri channel-channel mereka. Buat apa? Itu. Nah ini kembali lagi nih ke cerita Ecen nih. Berarti Ecen ini kan baru saja keluar dari lingkarannya siapa? Ibu Lina itu baru beberapa hari ini aja kan? Beberapa minggu ini. Baru seminggu 2 minggu ini ya. Terus masih dikejar-kejar sama Bu Lina. Karena kita masih ada hubungan sih kok sebenarnya. Saya tuh dia tuh minta gini, saya kan Minta dinikahi atau gimana sih? Mohon maaf. Minta dinikahi itu gimana? Enggak juga. Dia cuma minta ditemenin sebetulnya. Minta ditemenin. Dia sudah menikah belum sih? Ya sudah, tapi kan suaminya udah nggak ada. Meninggal. Punya anak dia? Ada. Oke. Saya nggak perlu tanya anaknya berapa, umur berapa, saya nggak perlu tanya. Yang penting statusnya dia berarti janda, punya anak, begitu aja. Ya. Ceritanya cuma minta ditemenin sama Ecen. Jadi ya gitu, minta ditemenin. Terus kan waktu itu saya bilang kita udahan lah ya. Kita maksudnya saya udah nggak bisa gitu. Dengan segala yang terjadi, yang telah terjadi semuanya lah. Saya ngalamin, saya tahu. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Oke. Dia nggak mau katanya. Bisa gak lah minimal sampai saya mati aja. Waduh. Iya. Terus akhirnya ketika Ecen menyatakan tidak mau lagi menjadi aspirnya Lina Wijaya, Ecen kembali ke Bogor. Kembali ke Bogor. Terus akhirnya bersyahadat ulang dengan Bapak. Alhamdulillah.
Itu yang penting. Itu yang harus dijaga sampai kita mati ya Pak ya. Hanya saya sampai katakan ke Cecen, tapi nggak peduli dengan apapun ancaman Lina gitu. Bahkan kalau misalkan saya mau laporkan juga Lina tuh banyak menghujat syariat Islam dan Nabi Muhammad. Jadi pengikut Muhammad itu pembohong semua katanya. Ada WA-nya juga. Bahkan dia pakai 5 nomor untuk menghubungi saya. Saya semua blokir. Karena bagi saya debat dengan orang yang tidak mau memberikan ruang untuk berbicara dengan baik percuma. Itu hanya cari pembenaran saja. Saya inginnya cari kebenaran. Bahkan saya sudah tawarkan. Saya bilang waktu teleponan, saya bilang kalau Mbak Lina suka dengan anak saya, cinta artinya, dan anak saya pun suka sama Mbak Lina, bagi saya itu anugerah dari Allah. Cinta itu nggak bisa diintervensi oleh siapapun, itu anugerah dari Allah. Tapi syaratnya anak saya tidak bisa menikah dalam keadaan bukan Islam. Saya tetap harus Islam. Silahkan kalau mau, saya sudah tawarkan dengan legowo. Ada pun masalah perselisihan umur berapa separuhnya nggak jadi masalah bagi saya. Abi aja punya istri selisih 15 tahun saja. Tapi dia sudah mengatakan mustahil, katanya Abi, saya kan seorang penginjil. Dia yang katakan mustahil, saya bilang bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kitanya artinya sadar diri begitu. Tapi tetap, nah intinya sekarang yang saya khawatirkan dia akan mengancam terus anak saya. Yang pertama saya akan laporkan ke kepolisian katanya. Saya bilang delik hukumnya apa? Yang mau melaporkan Lina Wijaya. Dia terang-terang dari awal. Awalnya saya baik-baik bicara, akhirnya saya emosi. Saya bilang kalau kamu mau mempidanakan anak saya, delik hukumnya yang mana? Saya bilang. Katanya saya waktu itu katanya lagi telepon Chen, katanya Chen itu katanya mengacuhkan saya sehingga saya pingsan, saya terjatuh katanya ketimpa kaca. Saya mengacuhkan? Ya artinya nggak terlalu direspon gitu sama Cecen. Akhirnya dia pingsan sampai membentur kaca begitu dan saya berdarah. Saya bilang delik hukum yang mana? Kamu ada di Kalimantan, di Pontianak. Urusannya apa? Anak saya di sini lewat telepon. Apakah anak saya nyuruh kamu bunuh diri? Kan nggak ada di percakapan itu. Sekarang kamu delik hukum yang mana? Adapun saya akan pasang badan, saya bilang. Jangankan saya berupa caci makian orang lain, hujatan orang lain, atau nama saya dijatuhkan lewat medsos oleh kamu disebar. Saya siap. Nyawa pun saya bilang untuk demi agama anak saya rela untuk mengorbankan nyawa saya. Gitu. Jadi intinya saya bilang kalau kamu mau melaporkan anak saya dengan delik hukum yang lemah, saya bilang saya lebih kuat lagi delik hukumnya. Kamu datang nggak diundang dari Pontianak, datang ke Bogor ke pesantren, teriak-teriak di rumah orang. Waktu itu saya di Cianjur, tapi saya ditelepon. Jadi saya bilang teriak-teriak kayak orang gila, terus masuk ke rumah orang, bawa pisau 2. Pisaunya ada. Bawa pisau? Bawa pisau 2. Pisau dia bawa sendiri atau ngambil di tempat? Bawa sendiri, dia sudah persiapan dari rumah. Waduh. Walaupun dia katakan saya beli itu Abi katanya, terserah kamu mau beli mau apa, yang penting kamu datang ke rumah orang tanpa diundang, kamu bawa pisau. Udah salah. Walaupun kamu berdalih itu untuk bunuh diri, bisa jadi saya bilang saya berasumsi itu untuk menyakiti keluarga saya. Bisa jadi. Karena kenapa? Kalau kamu lihatnya baik-baik, nggak mungkin bawa senjata tajam. Walaupun berupa pisau, saya bilang. Jadi intinya, kalau kamu mau ngancam anak saya ke delik hukum, ayo saya bilang, habis-habisan. Lu jual, gua beli. Saya kan sampai kasar begitu. Saya sebetulnya nggak mau, karena dia nyerocos terus. Dan seolah-olah saya itu bodoh dengan hukum. Dan anak saya itu masih anak yang baru kemarin sore, nggak ada pengalaman. Dia sementara usianya sudah sekian tahun gitu kan. Artinya anak saya itu yang paling ditekan sama dia. Stres anak saya. Saya belum pernah melihat dia anak saya segede ini nangis. Saking bebannya berat dia gitu. Makanya saya bilang, katanya Abi, kenapa katanya jadi begitu? Abi jangan ikut campur. Itu udah 20 tahun lebih katanya. Saya bilang, saya sebagai protek terhadap anak saya yang saya cintai, saya bilang wajar. Karena saya orang tuanya, saya bilang. Sebenarnya kasih sayang yang tulus. Jadi siapapun orangnya, kalau mengganggu anak saya, terlebih lagi dia memurtadkan anak saya akan siap orang pasang badan. Nyawa pun saya taruhkan begitu. Nah intinya kemarin itu dia sampai ancam-ancaman begitu. Saya bilang silakan kamu ngadu ke kepolisian. Tapi katanya kita harus nanti saya panggil di kepolisian Pontianak ya katanya. Saya bilang kasusnya di mana? Kamu pingsan di sana, anak saya di Bogor. Tiba-tiba kamu melaporkan di Pontianak, saya harus ke Pontianak di BAP. Saya bilang bodoh banget begitu. Kecuali anak saya ada di sana, di lokasi di TKP. Iya saya bilang. Ini kan
by telepon. Dan anak saya tidak menyuruh kamu untuk bunuh diri. Kamu sendiri yang pingsan, kamu terkena itu kaca, saya bilang. Tapi kalau kamu benar-benar, saya bilang, mau mengadukan anak saya, mengancam terus anak saya dipidanakan, besok kamu sudah ada yang ada sidik jarinya di rumah saya 2. Dan saksinya disita. Saya sita. Maksudnya ibunya Chen sita. Saya bilang, saya simpan. Dan itu sebagai bukti yang valid, saya bilang. Bahwa banyak saksi hidup yang menyaksikan itu. Saya bilang, ayo kalau kamu mau, saya bilang. Kalau saya maunya begini aja kok. Kalau dia merasa yang saya tangkap begini aja. Mungkin prasangka saya yang saya tangkap dengan Lina Wijaya ini. Adapun urusan asmara atau cinta itu kecil bagi saya. Ya, kesimpulan saya. Yang dia merasa sangat terpukul, depresi, dia itu sudah berhasil mengajak memurtadkan Cecen yang dia pikir bapaknya seorang yang ada di pesantren, seorang ustadz. Jadi bagi dia itu satu kebanggaan tersendiri. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, dengan hidayah Allah, dengan izin Allah kembali ke Islam, dia merasa terpukul. Makanya itu saja ya kesimpulan saya selaku orang tua. Makanya saya bilang sama Cecen, insya Allah selama Cecen nggak memeras dia, nggak minta uang yang memeras lah pokoknya kok kayak gitu. Nggak ada bukti itu. Abi nggak takut, Cen. Tadinya awalnya Cen pikirkan gini, Abi sudah sama Abi waktu kemarin katanya dengan mama pisah cerai begitu, dia sangat terpukul. Sekarang tiba-tiba Abi katanya nanti dijelek-jelekan sama Lina Wijaya, sampai mungkin dia akan mengancam datang ke Kiai melaporkan ini. Saya bilang, bagi Abi kehancuran apapun dari segi jasmani atau nama baik Abi tidak peduli. Yang Abi, kemenangan yang terbesar bagi Abi, Cecen sudah sadar Allah beri hidayah. Semoga Cecen sampai mati nanti, anak cucu keturunan Cecen nanti ada dalam Islam. Saya bilang itu kemenangan terbesar bagi saya kok. Itu aja bagi saya sebetulnya. Cecen ya, bagi Abi nggak takut istilah dengan intimidasi dan seperti apapun. Bagi Abi itu kemenangan terbesar Cecen Allah balikan ke dalam Islam. Semoga nanti dengan ini kedepannya Cecen yang dari kecil Abi mau pesantren, Abi ini Cecen suka nggak mau. Dari mulai sekarang sampai Cecen meninggal, sampai Abi meninggal nanti, belajar Islam. Belajar Islam. Jadi nggak ada jaminan hidayah itu ada dalam diri seseorang walaupun dia anak Nabi. Kalau dia tidak belajar Islam, tidak menjaga imannya, maka tidak ada jaminan meninggal nanti dalam keadaan dapat hidayah. Nggak ada jaminan. Maka iman itu harus diusahakan, harus dijaga. Sebagaimana kita mengusahakan atas makanan, penting makanan kita perlu. Makanya orang bekerja, cari makan, kerja di sana sini. Karena penting makanan. Makanan itu paling nikmatnya dari mulut, kerongkongan sampai lambung saja. Setelah itu keluar. Tapi iman, kalau kita mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka selamanya di akhirat itu kita itu akan sengsara, akan disiksa selamanya. Itu yang harus kita yakini. Dunia itu sementara 60, 70 tahun atau 100 tahun orang hidup, tapi dia tidak mati, tidak membawa iman, selamanya dia sengsara. Makanya kalau kita paham dengan makna kehidupan ini, artinya susah-susah di dunia sementara saja, senang juga di dunia sementara saja. Tapi kalau di akhirat, susah kalau tidak ada iman, selamanya. Makanya Abi suka bilang, orang yang melakukan kejahatan, artinya melanggar syariat agama, melanggar hukum Allah. Contoh misalkan dia tidak sholat, dia misalkan na'udzubillah membunuh misalkan. Tetapi selama imannya ada di dalam dadanya tidak keluar, dia mati dalam keadaan membawa iman itu, dia berhak masuk surga suatu saat. Walaupun harus direndam di dalam api neraka wa'iyadzubillah berapa ribu, berapa triliun tahun. Tetapi dia ada hak nanti masuk surga. Karena syaratnya surga itu miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu cuma itu saja passwordnya, la ilaha illallah. Orang mati membawa la ilaha illallah, kata Nabi apa? Dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Nabi katakan insya Allah tidak, tetapi dakhalal jannah itu pasti dia masuk surga. Itu makanya jangan permainkan agama, jangan permainkan iman, jangan permainkan akidah. Karena hidup cuma sekali kita nih, maksudnya di dunia ini nggak ada siaran ulang kita ke dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, innalillahi, maka itu terakhir itu amal kita ditutup sama Allah. Iman kita nanti dipertaruhkan di situ nanti. Ya, makanya itu aja Ko Doni. Saya bersyukur. Yang keingatan pertama kali ketika doa ya Allah, minta tolong siapa nanti yang bisa menjadi mediator atau fasilitator saya itu. Dan saya juga baru mengalami intimidasi semacam ini keluarga saya. Dari mana? Maka saya ingat subhanallah channel Ko Doni. Maka saya bilang sama istri saya, Neng, Bun,
tolong dong hubungin krunya Koh Doni gitu kan, saya yang minta. Walaupun memang saya suka nonton Koh Doni, saya dengan dunia ini gaptek gitu. Saya kurang begitu. Ya. Alhamdulillah, yang penting sekarang Ecen sudah kembali menjadi muslim, itu aja yang perlu jaga Cen. Nah, saya ingin kasih masukan sedikit aja. Kita pakai yang namanya manajemen resiko. Ya, manajemen resiko. Makanya ini pentingnya belajar kristologi itu di sini. Kita sebagai orang Islam, kita sudah melakukan ibadah. Bahkan kalau kita pelajari kitab mereka, apa yang kita lakukan juga dilakukan yang disebut Yesus di dalam kitab mereka. Sholat, sujud, nggak makan babi, puasa, sunat, akikah bahkan. Ada ya tuh? Ada. Yesus di Babel mereka juga akikah. Kita juga akikah. Betul ya. Terus ya walaupun ceritanya tuh di situ disalib, jenazahnya juga dikafani. Itu semua kita lakukan dalam orang Islam. Sepanjang hidup kita lakukan, kita beribadah seperti Yesus di dalam Bible. Ya. Ternyata ketika kita mati, ternyata Yesus Tuhan. Kita ruginya di mana? Saya mau tanya, ruginya kita di mana? Tapi kita sudah melakukan apa yang Yesus lakukan dalam Bible, dan kita menyembah Tuhannya Yesus. Karena di Bible Yesus ngaku punya Tuhan. Yang kita sembah Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya. Setelah kita mati, ternyata Yesus juga Tuhan. Ruginya kita di mana? Yesus sebagai Tuhan. Rugi nggak? Enggak. Nanti kalau Yesus komplain, kenapa lu nggak nyembah gua misalnya? Nanti Tuhannya Yesus akan bilang, akan bela kita. Tenang aja, dia udah nyembah gua. Selesai. Betul nggak? Ini pemikiran simpel. Ya, pemikiran. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, sepanjang hidup kita gak melakukan yang Yesus lakukan, dan kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, ternyata giliran kita mati, ternyata Yesus bukan Tuhan. Ruginya, gimana ruginya? Rugi banget, bukan rugi doang. Rugi banget. Nih ya, jutaan orang di akhirat sana yang sudah meninggal, banyak yang mohon-mohon supaya dikembalikan lagi jadi manusia. Pengen apa? Pengen muslim, pengen menyembah Allah. Tapi udah terlambat. Nah kita yang belum terlambat nih, kita masih dikasih kesempatan nih. Jangan sampai salah pilih gitu maksud saya. Karena sebentar doang nih hidup nih. Kita melakukan sholat, berapa lama sih kita sholat? 15 menit paling lama. Enggak. 5 menit banyak kan? Enggak, kan cuma sampai selama kita hidup doang. Nanti kalau udah mati juga nggak sholat lagi. Betul kan? Betul. Selama hidup mati. Cuma hidup doang sholat, nanti kalau udah mati nggak sholat. Iya. Jadi maksud saya, kan kita tahu nih ada dua jalan nih. Yang mana yang resikonya paling kecil buat kita, gitu aja. Nah, jadi ya tapi kita ya gimana ya? Namanya anak muda masih mungkin bergejolak, apalagi ada trauma atau bagaimana, itu yang memang harus kita jagain. Tapi ini sebelum kita tutup, saya pengen tahu atau dengar langsung dari Ecen nih. Ketika Ecen memutuskan untuk lepas dari Bu Lina dan ingin kembali ke Islam, apa yang ada di pikiran Ecen waktu itu? Yang di pikiran saya sih sebetulnya ini ayah saya. Saya selalu ingat bahwa ayah saya itu selalu bilang jangan sampai hidayah lepas gitu. Saya ingat kata-kata itu karena makanya waktu habis cekcok tuh kan Bu Lina ngomong, sekarang kamu kalau mau berhenti sama saya gitu, mau udahan, panggil kedua orang tua kamu, sambungin ke telepon ini. Terus? Ya saya langsung telepon kan, langsung dihubungin, cuman gak ngangkat. Karena waktu itu makin panas kondisinya, saya nggak kuat dengar Bu Lina ini yang ngomong terus, karena saya takut juga dia pingsan atau gimana. Saya matiin, saya langsung ngomong ke Abi, dia bilang, saya ceritain lah semuanya yang udah terjadi. Di situ saya udah tobat benar-benar, karena hidup saya benar-benar gak nyaman saat itu, benar-benar pusing. Bilang ke Abi, saya mau tobat. Udah saya sholat tobat malam itu. Saya sholat tobat, HP saya matiin. Nah ternyata paginya itulah Bu Lina nyamperin rumah saya. Telepon di sini ada 100, gak keangkat 100 lebih. Waduh. Dan nelpon saya. Kayak orang stres kalau begitu ya. Iya. Sampai nangis.
melihat anak sudah dewasa nangis ke bapaknya karena saking beban berat diteror, saya jadi gimana itu? Tapi bagi dia nggak merasa neror gitu. NPD. Kayak enteng. NPD. Enggak, itu posesif banget kalau gitu ya. Iya. Artinya gini kok, sekarang saya minta satu permintaan juga Pak Kom. Karena anak saya Chen ini juga minat untuk belajar tentang perbandingan itu. Makanya saya selama ini mengikuti kodon itu mungkin hampir setahun ya. Saya mau nitipkan Chen anak saya biar belajar sama Kola. Ayo. Ya, artinya memang dia sering ngajak ke saya itu kalau mau ngobrol-ngobrol ke arah situ. Cuma kadang sayanya memang nggak melayani gitu ya. Karena saya pikir sudahlah cukup aja belajar Al-Quran gitu. Tapi ternyata kan minat itu artinya besar. Ya juga nggak bisa suruh mengubur minat itu nggak apa-apa. Tapi saya nitip ke kok karena saya sudah percaya sama kok lah. Karena saya sudah mengikuti 1 tahun ini. Makanya saya nanti ikut kok aja gitu. Maksudnya belajar ya sama kok ya. Kan belajar kita bisa online. Ya artinya nanti boleh main sini. boleh main kesini sama kau. Kan kuliah di sini dekat kok. Di mana? Di Unindra. Unindra. Pasar Rebo. Saya kan juga ngajar saat di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Nah, yang di Tambun. Tapi saya datang ke kampus itu kalau cuman permulaan semester baru. Oh gitu. Pertemuan pertama saya ke kampus, setor muka saat biar masih dianggap. Tapi pertemuan kedua dan seterusnya saya minta mahasiswa datang ke sini, kuliahnya di sini, karena saya nggak mungkin bawa kitab saya ke sono bolak-balik gitu ya. Alhamdulillah bisa bareng atau nanti. Nah, jadi mahasiswa saya di sini belajar setiap hari Selasa siang jam 2. Kalau nggak bentrok sama jadwal kuliah boleh. Silakan kalau mau ikut silakan. Ya. Bahkan saya juga ada mahasiswa penyusup kan. Oh gitu. Ada 4 orang anak muda seumur Ecen juga. Mereka juga awalnya mereka punya minat kristologi yang sangat tinggi. Bahkan salah satu dari mereka walaupun sudah berusaha, istilahnya berusaha dagang, cuma dagang kue Ustaz. Oh gitu. Tapi dia berdakwah dengan cara apa? Berdebat dengan misionaris-misionaris di daerah Sentul. Oh, sudah berani. Bahkan saya minta ditemuin sama orangnya. Nah itu mereka, saya ngeliat anak-anak muda ini punya semangat belajar yang tinggi sampai akhirnya mereka jadi mahasiswa penyusup di sini. Jadi ketika mahasiswa STD Muhammad Natsir kuliah, mereka nyusup duduk di paling belakang. Ikut juga. Duduk paling belakang tapi nanya paling banyak. Serius banget. Kalau mau ikut silakan. Ya ikut nanti. Boleh. Insya Allah. Ya. Ya nanti komunikasi aja sama Melisa. Supaya wawasan Cece juga terbuka lebar ya dengan Pak Doni gitu ya. Nah, sudah ngikuti setahunan gitu. Setahunan. Kalau Ustaz Jalal sudah ngelihat video saya setahun, berarti kalau saya daftar ke pesantren diterima nggak? Kalau nanti kasih penjelasan kayak gini ke santri-santri gitu. Nah, kan. itu juga penting. Karena artinya saya juga ya intinya ini sudah kehendak Allah. Iya. Dan saya mungkin di sini lalai juga ya. Karena anak sudah dewasa juga, saya nggak tahu berinteraksi dengan siapa. Lagi dengan medsos saya itu agak gaptek juga gitu dengan medsos. Makanya alhamdulillah nih dari Allah Subhanahu Wa Taala ternyata di balik ini semoga ada hikmah yang besar. Intinya kita melakukan usaha preventif kok, pencegahan. Karena kadang-kadang ya walaupun seseorang ada di pesantren ya, karena godaan itu datang dari berbagai macam sisi, apalagi sekarang zaman medsos, zaman internet gitu kok ya. Jadi mungkin insya Allah lah, saya sangat senang apabila nanti suatu saat kalau datang ke pesantren, ya. Silakan kalau mau undang lewat ini. Saya nanti ya. Kita nanti bicara sama manajemen di pesantren. Ya. Jadi untuk preventif pencegahan karena saya sudah mengalami gitu. Ya. Jangan sampai ini kejadian langsung dalam keluarga sendiri lagi ya. Betul. Jadi saya jangan sampai kejadian ini ada di keluarga muslim yang lain, apalagi santri gitu. Ya. Gini, sekarang saya mau pesan buat Ecen. Ecen jangan merasa malu, jangan merasa rendah diri, jangan. Apa yang Ecen mungkin waktu belajar ngaji dan segala macam tertinggal atau ditinggalkan, ya itu yang dikejar. Ya, kejar sekarang. Itu jangan sampai ketinggalan, itu dikejar lagi. Betul. Tidak ada yang namanya kata terlambat. Betul. Orang Islam belajar sampai kapan, Tat? Sampai mati katanya. Nah, tapi sampai mati itu kita boleh sambil berkarir, belajar yang lain, bekerja, menikah dan sebagainya. Tapi tetap belajar sampai mati. Nah, jadi Ecen jangan merasa rendah diri, jangan merasa malu. Tolong diingat, Cen, ya bahwa sebaik-baiknya manusia
itu hanyalah manusia yang bertobat. Dan itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang mungkin mengaku alim, ulama, soleh dan segala macam, tapi dia berbuat sesuatu yang ya anak muda nih, masih muda nih, masa depan masih panjang. Tapi kan kita juga nggak pernah tahu kapan kita pulang. Nah itu. Nah, bisa aja bapak dulu, Ecen belakangan, bisa juga Ecen dulu, bapak belakangan. Ya kenal batasan usia. Kita ini kan semua calon mayit ya. Betul. Ya. Cuma tinggal nunggu giliran. Dan kita nggak pernah tahu giliran siapa duluan, kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi selama kita masih hidup, selama kita sudah bertobat, ya sudah kita gunakan waktu sisa kita. Karena kita nggak tahu kapan kita pulang, ya sudah anggap aja besok itu terakhir gitu. Betul. Iya. Ya kan? Sekarang sudah bersyahadat ulang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma itu saja yang ditanya kali Nabi Jaya tuh waktu telepon sama saya. Jangan katanya Abi jadi pengikut Muhammad pembohong katanya. Katanya orang katanya Islam itu suka berbohong. Jadi saya bilang letak bohongnya di mana? Ya katanya kan Chen itu sudah murtad katanya dulu. Tapi tiba-tiba sekarang ngaku Islam lagi. Mana surat keterangannya? Butuh surat keterangan. Ya makanya kan. Iya. Tadi saya udah sampaikan. Butuh surat keterangan. Ya sudah, gini aja. Ini mohon maaf ya saya. Iya tuh. Kita bersyahadat. Syahadat ulang. Nanti saya buatin surat keterangan. Kamu kirim fotonya ke Pena Wijaya. Selesai. Ya. Ikutin kata-kata saya. 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dah sah. Nanti saya buatin surat keterangan. Selesai perkara. Jaganya sih. Belajar agama ini. Maaf. Tapi kalau bicanya, jaga sampai ayat. Maaf. Iya, karena pintu kecil kayak yaumil qiyamah. Waris kemimbar ya tanya coba. Alhamdulillah. Dan yang penting kamu harus tetap istiqomah ya. Iya. Ya, jangan sampai tergelincir lagi. Istiqomah ya. Amin. Yang saya pikirin ini sebenarnya. Iya dong. Ayah saya. Ayah cuma satu. Mimpi berkali-kali. Sampai ibu saya pun mimpi negur saya. Jadi nyambung batinnya. Kata ibu. Ya darah daging ya. Coba cek katanya anak kamu. Umi mimpi katanya berkali-kali. Kok ada di gereja katanya. Saya pun sama. Mimpi berkali-kali. Makanya saya waktu itu chat ada di mana. Memang kenapa? Abi kangen. Memang kangen waktu itu batin saya. Karena mimpi saya itu berulang-ulang. Ya memang ya Allah Maha Kuasa. Ternyata Allah bukakan juga. Ini sekarang. Ini pokoknya pelajaran aja. Ini pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kita semua ya. Terutama buat pemirsa yang punya anak, keponakan, saudara, kerabat. Hati-hati dengan medsos. Hati-hati ya. Pilih-pilih. Terima kasih banyak kok. Sama-sama ya Chen ya. Yang penting Chen sekarang harus lanjutin belajarnya yang waktu itu ketinggalan. Siapa? Jangan males. Ya. Buat Abah nih, buat Abi nih. Demi Abi belajarin di yang dulu ditinggalin, sekarang diulang lagi gitu. Kalau dulu kecil gitu mungkin manja ya. Kalau ngaji Quran tuh kalau salah sedikit saya pertama ya. Pertama. Sudah tutup Quran langsung pergi ke kamar ngumpet. Biasanya yang manja kan biasanya bungsu ya. Berapa saudara kan? 4. Biasanya yang manja yang bungsu ya. Ini yang sulung yang bungsu, yang manja. Yang manja ini malah. Ini mau manja nggak boleh. Nggak bisa kok. Nggak bisa manja. Sekarang masalah kayak yang sedang dihadapi dengan Bu Lina, hadapin aja Pak. Hadapin aja. Maunya dia apa? Iya, gitu aja. Tapi yang jelas kamu
istilahnya gini, ini mohon maaf ya. Pernah dalam tanda kutip memeras Bu Lina? Enggak? Bu Lina tuh baik kok. Dia tuh sering nawarin, Chen butuh apa? Butuh bayaran enggak? Butuh biaya enggak gitu. Cuman saya tuh selalu nolak. Terus Bu Lina tuh sering ngajak jalan-jalan. Dan ayo ke ini yuk, temenin. Maksudnya saya juga ngerasa gak enak ya. Saya ngerasa gak enak. Ini mahasiswa gitu, gak ada uang. Tapi ya beliau semua ya. Beliau tuh baik loh. Tapi pernah dikasih uang? Uang buat ongkos dari bandara ke Manggarai. Sebenarnya Bu Lina tuh tinggalnya di mana sih? Di Pontianak. Di Pontianak. Tinggalnya di Pontianak. Oh, saya pikir tinggal di Jakarta, bukan? Wah. Cuman kalau memang saya minta uang secara ucapan atau tulisan saya nggak pernah. Loh, berarti selama jadi asprinya Bu Linanya di Pontianak, kamu di Bogor? Iya. Iya, cuman kadang kan ada perjalanan lapangan gitu, perjalanan lapangan. Beliau yang datang ke Jakarta? Iya, nanti saya temenin. Jemput. Kamu sendiri pernah ke Pontianak? Belum. Ya sudah, itu lembaran-lembaran itu kita tutup semua. Ya, iya, udah nggak usah diinget-inget lagi. Tapi kalau dia masih ganggu, selama bisa diblok. Tapi kalau sampai dia datang, hadapin aja dah. Jangan ada ragu-ragu dah, orang begitu dah. Ya, artinya dalam jangan ragu-ragu itu maksudnya apa? Tegas-tegasan aja udah. Nah, maunya apa udah kita hadapin aja. Kalau butuh bantuan hukum, saya ada pengacara. Alhamdulillah. Nanti saya bantu. Itu juga yang saya butuhkan juga. Ya. Tenang aja, kalau sampai ada laporan polisi atau bagaimana, nanti kita sediain pengacara gratis. Ya, terima kasih banyak kok. Terima kasih kok. Ya, nanti berarti siapin sertifikatnya aja, langsung bawa pulang. Udah. Itu sebagai bukti, nanti PDF-nya kirim aja ke Bu Lina. Udah gitu aja. Ya. Juga dengan video ini, berarti kan kita juga bisa sudah selesai klarifikasi. Sudah klarifikasi. Ya. Pokoknya Ustadz Jalal, Ecen, siap pasang badan gitu lah. Dia mau nuntut apa ya udah, apa yang bisa dia buktikan kita hadapin aja. Iya. Ya. Seperti itu Pak. Nah, ya. Jadi barakallahu fikum semuanya kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita semuanya umat muslim semuanya kita insya Allah dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dari upaya-upaya seperti yang terjadi di Ecen. Ini pelajaran buat kita. Ya, Ustaz ya. Izin saya tutup atau Ecen ada yang mau sampaikan lagi? Mungkin pesan-pesan buat Bu Lina? Pesan-pesan buat Bu Lina, jaga kesehatan. Belajar kontrol emosi, kontrol diri. Kita nggak bisa selamanya mengharapkan sesuatu apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan. Kadang kita harus kalah dengan kenyataan. Meskipun begitu, saya mengasihi kamu sebagai sesama manusia. Udah gitu aja. Alhamdulillah, pesannya sangat-sangat adem. Ya, memang begitu seharusnya. Kepada sesama manusia, walaupun beda keyakinan, kita tetap bersaudara, kita tetap sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi tolong diingat juga, hidup tidak selalu sesuai pesanan, gitu. Gitu kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kedatangannya, Ecen, Ustadz Jalal. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat jangan sampai kita tinggalin. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan cerita dan klarifikasi dari ayah dan anak ini memberikan inspirasi buat kita ya, supaya kita berhati-hati menjaga iman dan akidah kita ya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening berapa? Saja. Sampai. 30, 300. Bentang-bentang ya. 30, 300. Atas nama Yayasan Garam Walaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Elisa juga nih. 0812 4788 8892. Sampai ngelotok wah nomornya. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit undur diri, insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Saat ya, Ecen, istiqomah ya, insya Allah.